Oke, halo, selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di account Perdami Bali. Di hari yang sore ini kita sudah kedatangan guru saya. Dalam rangka World Sight Day ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana sih pelayanan kesehatan untuk mata khususnya itu di Indonesia ataupun di Bali. Nah, sudah bersama saya guru saya juga. Beliau juga sebagai Ketua Perdami Cabang Bali, yaitu Dr. Wayang Gede Jaya Negara Spesialis Mata Konsultan. Langsung saja saya sapa beliau. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore, Sore Dokter dok. Gongwi. Gimana dokter kabarnya hari ini Halo, dok? baik-baik. Baik ya dok ya. Eh, Eh, Selama COVID ini masih praktek seperti biasa nggak sih dok? Nah, itulah masalahnya. Gimana dok? Pasiennya pingin, Pengennya? tapi kita takut juga. Hmm, Pasien juga takut sih. iya dok ya. Jadi, Makanya ya kita batasi, kalau emang nggak emergensi sekali, kita layani. mm-mm. Tapi tetap prosedur kesehatan yang kita utamakan. Ya, baik dokter. Eh, Nah, jadi hari ini kita khusus live di IG dan juga nanti di podcast kita. Kita karena World Sight Day ini dok. World Sight Day, kemudian biasanya kita rayakan di minggu kedua bulan Oktober ya dokter ya. Ini seluruh hmm. dunia sedang merayakan World Sight Day. Kemudian bisa dokter ceritakan nggak sih sedikit mengenai World Sight Day ini? Mungkin untuk Hmm. teman-teman yang sudah bergabung di Instagram, dan juga kalau ada yang mau tanya di kolom komentar. Halo sore semua. Jadi bisa langsung bertanya di kolom komentar, nanti bisa dijawab oleh Dr. Jaya Negara Spesialis Mata Konsultan. Nah mungkin dokter Mm-mm. bisa diceritakan sedikit soal World Sight Day-nya dok. World Sight Day itu adalah hari penglihatan sedunia. Mm-mm. Yaitu ada kepedulian dunia terhadap Mm-mm. penglihatan kita, terutama tentang kebutaan atau gangguan penglihatan. Yang biasanya kita rayakan itu di minggu kedua Oktober. Mm-mm. Nah, pada tahun ini jatuhnya tanggal 8 Oktober ini. 8 Oktober, Hari ini. tepat hari ini ya dok Hari ya. ini. Jadi, Kayaknya sudah berlangsung dari hari ini ya dok ya. Banyak teman-teman dokter mata yang di seluruh Bali sudah melaksanakan edukasi kesehatan mata di rumah sakitnya masing-masing ya dokter ya. ya, itu khasnya untuk tahun ini beda Mm-mm. dengan yang lain, beda Berbeda. sebelum-sebelumnya. Ha-ha. Sebelum-sebelumnya kita selalu ke daerah Mm-mm. menuju sasaran Mm-mm. di mana eh, kebutaan ada, kantong-kantong kebutaan atau gangguan-gangguan penglihatan, itu kita datangin. Nah, pada hari ini berhubung kondisi yang beda, COVID ya. Iya. Jadi, ya udah kita rubah strateginya. Mm-mm. Jadi tetap kita memberikan edukasi kepada Tetap masyarakat tapi dengan cara yang berbeda ya dokter ya. sesuai dengan tema World Sight Day Mm-mm. tahun ini, Hope in Hope Sight. Insight. Nah, Ya. apa sih dok yang berbeda dok? Kayaknya dari tahun-tahun kemarin kan temanya Eye Care Everywhere, kemudian Vision 2020, sekarang berubah menjadi Hope Insight. Kira-kira apa sih dok yang menarik dari tema tahun ini dok? Sebenarnya sih sama aja ya. Sama aja. Prinsipnya pengentasan kebutaan dan gangguan penglihatan. Tapi Hope Insight ini mungkin istilahnya kita masih ada harapan. Mm-mm. Mungkin tahun 2000 ini 2020, 2020 ini. tinggal 3 bulan lagi nih dok. Nah, 2020 dulu kan Vision 2020. 2020. Nah, sebenarnya targetnya udah sampai di sini. Hmm. Tapi ternyata kita sedang layuli tapi tidak tercapai kayaknya kan. Nah, Iya, jadi ya berharap lah masih ada Jangan. kesempatan untuk memperbaiki penglihatan, Mm-mm. terutama bagi yang mengalami kebutaan, kemudian gangguan penglihatan, kita masih bisa memberikan harapan untuk bisa kita layani dengan baik, Mm-mm. walaupun dalam protokol yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi mungkin memang masih ada harapan ya dok ya untuk tahun ini, untuk edukasi soal mata, kemudian menuntaskan kebutaan juga ya dok ya. Kemudian awal mula dari World Sight Day ini gimana dok? Mungkin yang menginisiasi sebelumnya perayaan World Sight Day ini dokter. World Sight Day ini pada dasarnya karena adanya kantong-kantong kebutaan Mm-mm. di daerah-daerah yang tidak terjangkau atau mungkin aksesnya yang kurang. Jadi kepedulian internasional menggabungkan diri dan membuatlah suatu kegiatan dengan hari penglihatan sedunia gitu. Mm-mm. Yang pada saat itu tahun sekitar
8 Oktober juga ya. Ya, 8 8 Oktober. Oktober 2019 ya, 2018. Di sana awalnya terjadi kesepakatan untuk membuat suatu kegiatan khusus dari Mm-mm. dalam bidang screening, edukasi, kemudian prevensi, kuratif, dan terakhir untuk penanganan khususnya kalau ada Mm-mm. kelainan-kelainannya. Mm. Baik dokter, kalau misalnya di tahun ini kan memang rata-rata kita semua mengerjakan tidak bisa baksos lagi ya dok ya. Biasanya kan kita tahun ke tahun selalu bakti sosial. Selain bakti sosial ini, biasanya dokter yang paling berkesan itu bakti sosial waktu kemana sih dok? Kita Di luar Bali atau di Bali gitu? kita sudah nah kita kan Perdami ini kan gabung dari Perdami Muda Hmm, seperti hmm. residen kan. Oh iya dok. Residen udah gabung. Nah, di sana kita udah ikut-ikutan baksos keliling. Ternyata memang waktu residen sampai sekarang kita juga gabung selalu, dan yang di daerah apapun yang di luar daerah. Waktu baru sempat tamat dari residen, selesai residen, saya sempat keliling Indonesia juga. Wah, sempat keliling Indonesia dok. Ya, ke Kemana aja dok? Ke tim-tim waktu tim-tim. itu. Mm-mm. Aceh dari ujung-ujung sempat, cuman di tengah-tengah enggak gitu. Ah. Nah, tengah-tengahnya kemarin ada PIT. Jadi maksud Perdami Pusat Mhm. memberikan baksos nasional. Nah, itu di Toraja. Iya. Itu yang pertama, kesan bagus juga itu. Mm-mm. Jadi sambil tur ke Toraja ya dok ya. Toraja, kita melakukan bakti sosial, melakukan kegiatan eh, operasi katarak Operasi katarak Iya. gratis ya dok ya. gratis. Mm-mm. Dan itu juga banyak istilahnya, bukan hanya operasi biasa, sampai VQ pun sampai digotong ke sana gitu. Ya ya, Jadi menarik sekali ya dok. banyak juga gini. Dan itu udah ada kedua kayaknya dah langsung. Mm-mm. Apa sih Cuman dok manfaatnya ikut kegiatan seperti bakti sosial seperti ini gitu? Mungkin ada teman-teman residen yang belum kesampaian gitu untuk ikut bakti sosial ke tempat-tempat lain karena kondisi pandemi seperti ini. nah itu udah memang sulit ya sekarang ya. Mm-mm. Pada kondisi sekarang, makanya kita di Bali ini kan mengadakan actionnya WhatsApp Day, Mm-mm. kita sebarkan ke masing-masing daerah, kabupaten, RSUD. Nah, pendidikan, edukasi itulah yang kita ini secara virtual, secara di masing-masing Masing-masing daerah ya daerah. dok ya. SPM-nya berkiprah atau mengabdikan dirinya sebagai dokter mata di hari penglihatan sedunia ini, melakukan edukasi secara virtual, secara langsung di poli-poli, dan itu kita sebarkan atau kita serentakkan dari tadi pagi. Dari tadi pagi ya dok ya. Nah, Nanti itu kegiatan seru juga tuh. rame juga ya dok ya. Iya. Nanti kegiatan ini juga akan berlangsung sampai akhir bulan ya dok ya. Iya. Jadi ada lomba fotografi juga, kemudian ada webinar, kemudian ada live podcast juga yang akan ada selanjutnya ya dokter ya. Iya. Nah kalau ngobrol soal isu-isu kesehatan nih dok, terutama kesehatan tentang mata di Indonesia ini sendiri, apa sih dok penyakit mata yang paling tinggi masih menjadi angka kebutaannya? Seperti di dunia juga sih ya, sama. Penyebab kebutaan yang paling banyak itu adalah dari kataraknya itu. Kemudian diikuti dari glaukoma, kemudian retina, diabetik. Karena kita tahu kedepannya juga pasti akan makin banyak juga. Mengingat usia harapan hidup, nah itu kan makin tinggi. Otomatis kataraknya yang dialami oleh mereka yang berusia lanjut akan nambah juga jumlahnya. Nah itu tantangan bagi kita, nah itu WhatsApp Day berikutnya akan numpuk karena sekarang kita nggak sempat lakukan itu kegiatan. Iya benar. Nah, makanya itu mungkin dari tadi kesempatan residen dan SPM yang lain bisa melakukan kegiatan bersama-sama sambil mengabdikan keprofesionalannya di masyarakat langsung dengan pengabdian luhurnya itu di Hari Kesehatan Dunia. Ya, baik dok. Berarti tadi karena isu-isu kesehatan itu kurang lebih sama ya dok ya, masalah di seluruh dunia itu kebutaan itu diakibatkan lebih banyak oleh katarak. Itu juga di Indonesia ya dok ya. Iya. Kalau di Bali sendiri ada perbedaan nggak sih dok dari penyakitnya gitu dok? Mirip ya? Hampir sama ya dok sama. ya, karena mayoritas populasinya usia tua juga Tua, gitu ya dok, di atas 50 tahun ya dok ya. Iya, lumayan juga itu, masih banyak juga.
Makanya itu tantangan kita juga. Mm-mm. Angka kebutaan kita di Bali termasuk tinggi juga. Nah, menurut dokter kalau di Bali ini dokter akses ke pelayanan kesehatan mata itu susah atau tidak, Dok? Kalau melihat dari daerah-daerah kita, Mm-mm. hampir semua kabupaten ada jalan ya. Ya. Akses-akses ke sarana kesehatan juga kayaknya masih bisa dilakukan dengan baik. Dan masing-masing fasilitas kesehatan ada di puskesmas juga. Mm-mm. Nah, cuman kesayangnya masih kita mempunyai angka kebutaan yang lumayan. Mm. Nah, itu mungkin kita ke depannya mudah-mudahan dengan kegiatan sekarang ini kita bisa melakukan gebrakan. Jadi setiap kabupaten sudah ada edukasinya khusus dan mungkin dengan semua dari rumah. Nah, jadi sudah mendengarkan semua, jadi ada melihat semua, menikmati semua, sehingga bisa memberikan edukasi yang langsung ke tujuan. Langsung ke tujuan ya, Dok. Tapi Jadi masyarakat umum dan nakes-nakes kita juga. Tapi selain untuk jangkauan dari masyarakat itu sendiri, dia untuk ke rumah sakit rasanya sudah bisa diakses ya, Dok ya. Kalau untuk ketersediaan dokter mata di setiap daerah, apakah sudah cukup merata kalau untuk di Bali, Dok? Di Bali hampir semua kabupaten sudah ada dokter mata ya, Dok ya, sebenarnya, Dok ya. hampir semua, kecuali memang di RSUD-nya tidak semuanya ada ya. Tapi sekarang sudah ada lengkap. Sudah mulai ada lengkap ya, Dok ya. Jadi masyarakat jangan ragu untuk berobat ke RSUD masing-masing ya, Dok ya, karena memang sudah ada masing-masing dokter mata yang bekerja di sana ya, Dok ya. Makanya akses dari fasilitas kesehatan matanya sudah lengkap di daerah-daerah, tinggal komunikasi ke masyarakat langsung. Mungkin perangkat dari masyarakat desa, keluarga, itu aksesnya bisa membantu, memberi harapan bagi masyarakat yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan untuk menuju akses yang lebih lancar ke fasilitas kesehatan mata. Tapi tadi dokter bilang kalau angka kebutaan kita mungkin karena katarak atau hal yang lain seperti glaukoma, kemudian diabetik juga bisa ya, Dok ya, menyebabkan kebutaan itu sendiri. Kira-kira faktor apa sih, Dok, yang menyebabkan masih tingginya angka kebutaan di Bali ini, Dok? Apakah akses sudah ada, kemudian source-nya juga sudah lumayan, maksudnya tersedia di setiap kabupaten gitu kan? Apa sih yang masih membuat masyarakat belum datang gitu, Dok? Nah, itulah mungkin perlu di penelitian ya. Mungkin itu kalau melihat dari kondisinya bisa juga dari pasiennya sendiri yang takut atau karena keterbatasan penglihatan, otomatis mereka tidak bisa mengakses sendiri. Nah, faktor lingkungannya yang harus mendukung juga. Paling dekat keluarganya. Nah, mungkin keluarganya bisa mengantarkan ke tempat-tempat fasilitas kesehatan yang memadai, atau mungkin lebih jauh lagi perangkat desanya atau yang kader-kadernya itu. Nah, itu yang mungkin harus kita kedepannya aktifkan lagi untuk bisa mendapatkan pelayanan khusus bagi masyarakat yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan yang tidak bisa menjalani atau menuju akses sendiri ke fasilitas kesehatan. Mungkin aja kan karena dulu kalau pasiennya nggak datang, kita yang ke tempatnya ya, Dok ya. Jadi kalau karena sekarang pandemi seperti ini, jadi agak terhambat sedikit untuk datang ke rumah sakit mungkin pasiennya, atau enggak kita datang ke tempatnya yang membutuhkan gitu ya, aksesnya masih sangat jauh. Nah, kalau misalnya dari sisi ininya, Dok, keterbatasan lainnya kira-kira apa, Dok, dari masyarakat? Saya rasa kan kalau misalnya edukasi itu sudah bisa dicari di mana-mana ya, Dok ya. Ada ada pemahaman yang salah nggak sih, Dok, yang di rumah sakit kemudian, aduh saya takut nih tetangga habis operasi tapi tiba-tiba tidak bisa melihat, yang seperti itu kira-kira gimana menurut pendapat dokter? Nah, itulah tantangan bagi kita ya. Kita mungkin harus memberikan edukasi yang benar juga, karena kadang-kadang seperti sekarang ini kan banyak medsos, bahkan berita-berita yang aneh-aneh pun cepat sekali beredarnya. Nah, disitulah tantangannya. Kita tidak bisa mengcounternya langsung, dibilang promosi lah atau apalah. Tapi yang dari tidak bertanggung jawab bisa memberikan informasi yang berlawanan. Nah, begitu juga pada saat ada kasus
misalnya hasil penglihatan yang jelek pada habis operasi dan lain itu ternyata kan kita harus ada dasarnya. Nah, kalau murni katarak, operasi bagus, pasti bagus. Pasti bagus ya, Dok ya. Tapi kan orang tidak bisa ngelihat itu bukan hanya katarak. Nah, emang udah ada dasar yang mendasari atau menyertai kataraknya. Jadi kesannya setelah hari operasi katarak baru disadari ada kelainan lain yang membuat penglihatannya tidak kembali. Nah, itu yang diekspos oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk bisa ngomporin ya masyarakat yang lain sehingga takut jadinya. Nah, itu tantangan kita. Jadi kesempatan ini sebagai bagus juga gebrakan keseluruhan kabupaten barengan di hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai titik awal untuk menuju itu kan. Ya, Dokter, kalau untuk soal edukasi ke masyarakat pasti sudah banyak ya, Dok ya. Nah, ada nggak, Dok, tips-tips untuk masyarakat kita supaya bisa diterapkan untuk tentang edukasi tentang gangguan pada penglihatan ini, Dok? Memang sih pada prinsipnya edukasi itu bisa ke masyarakat ya. Masyarakat itu ada masyarakat pasien sendiri, ada masyarakat keluarganya, ada masyarakat pedesaan dan perangkat gitu. Dari pasien, setiap ada gangguan atau ketidaknyamanan penglihatan atau gangguan penglihatan dan apalagi buta, itu jangan takut untuk segera memeriksakan diri. Ya, tapi kalau kondisi pandemi ini adakah hal-hal yang membuat berbeda, Dok, untuk periksa kesehatan mata, Dok? Pada prinsipnya pemeriksaannya sama. Sama ya, Dok. Tapi kita ikuti prosedur sesuai dengan prosedur pandemi ini. Ya, karena istilahnya bukan mencari penglihatan yang bagus, tapi memungut pandemi di COVID corona di perjalanan. Nah, itu yang penting kan. Jadi protokol kesehatan itu yang masih utama ya, Dok ya. Kan. Tapi kalau misalnya sudah melalui protokol yang bagus, penglihatan kita bisa kita periksa dengan baik juga. Karena masing-masing rumah sakit pasti ada prosedur protokol yang bagus juga. Baik, Dokter. Baik, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung tanya ketikkan di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Dokter Jayanegara pada hari ini. Kita lihat dulu, apa ada yang bertanya, Dok? Oke, kayaknya belum ada ya. Belum ada ya, Dok. Kalau gitu saya aja yang nanya sama dokter deh, biar nggak terlalu serius ya, Dok ya. Quick respon nih, Dok. Nah, Dokter, selama masa di luar dari World Sight Day ini, memang pandemi sudah banyak merubah kita di banyak hal ya, Dok ya, terutama soal kesehatan mata, apalagi di sosial media sekarang seperti ini. Apakah ada ini, Dok, tips-tips untuk teman-teman yang sekolah online atau ini, Dok, banyak bekerja di depan laptop itu, Dok? Nah, itu nanti kan ada webinarnya. Nah, masih ada ya? Masih ada kelanjutannya setelah ini podcast berikutnya berarti ya, Dok ya? Ini lanjut nanti bisa. Jadi ada semua itu, ada terutama pada saat kita melakukan kegiatan. Yang penting saya harus sampaikan ini, kita sebagai dokter mata beda dengan dokter yang lain. Seperti protokol kesehatan yang dilansing sekarang ini kan, masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Nah, itu kita bukan jaga jarak. Maksudnya gimana tuh, Dok? Ya, kita meriksa pasien nggak mungkin jarak jauh kan. Iya, benar. Nah, disitulah bedanya kita. Makanya proteksi diri. Proteksi diri yang penting di situ. Pasien yang kita akan periksa, kita lindungi juga. Kita juga harus lindungi diri sebelum melakukan, kita lihat. Itu yang penting ini. Tapi pemeriksaan pada prinsip sih sama aja, cuman ditambah dengan prosedur yang baru, protokol yang baru itu. Gitu, Dok ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin ke dokter mata itu masih bisa ya, Dok ya, tapi dilakukan dengan protokol kesehatan ya, Dok ya. Jadi di masing-masing rumah sakit itu protokol kesehatannya sudah sudah sesuai ya, Dok. Jadi jangan takut untuk ke rumah sakit
gitu ya dok. Iya. Mungkin dok terakhir ada kesan pesan nggak dok untuk teman-teman yang sedang melaksanakan World Sight Day mungkin di sini atau di luar, mungkin dok untuk teman-teman dokter juga masyarakat. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa sangat penting untuk melakukan kegiatan ini. Mm-mm. Karena apa? Penglihatan itu sangat penting juga dalam kehidupan kita ini. Apalagi buta. Mm. Yang menderita itu bukan hanya pasiennya saja, tapi yang sekitarnya. Nah, anggaplah satu orang menderita buta, dia harus ada keluarga lain yang mendampinginya. Iya dok. Otomatis tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Mm-mm. Nah, itu ekonomi akan terganggu lagi karena bebannya dua yang berhenti kan. Iya. Seharusnya dua bekerja menghasilkan, tapi ini satu buta, dua yang minimal untuk ini. Nah, ekonomi keluarga dan ekonomi negara dan berikutnya. Nah, itu dari masyarakat. Sehingga janganlah menunda pemeriksaan mata setiap ada gangguan penglihatan atau apalagi buta. Nah, kemudian dari keluarga juga, Mm-mm. perhatian kepada keluarga-keluarganya juga perlu ditingkatkan lagi sehingga sedikit ada keluhan antara, apalagi kita tahu usia harapan hidup sekarang meningkat. Iya. Orang-orang usia lanjut banyak sering mengalami istilahnya ketara itu adalah memang dialami oleh orang dewasa tua paling banyak. Mm-mm. Itulah yang membuat angka kebutaan nantinya kalau tidak ditangani dengan cepat, dengan baik, dengan prosedur yang berkesinambungan Mm-mm. akan meningkat. Akan meningkat ya dok. Nah, itu maka peranan keterlibatan masyarakat dan keluarga sangat penting juga untuk membantu karena orang buta tidak mungkin bisa sendiri jalan. Ya benar Harus dok. ada yang nah itu keterlibatan keluarga. Nah, di luar keluarga itu ada masyarakat di kader desa di Banjar ini. Nah, itu juga ada keluarga bangsa warganya yang gangguan Mm. segera dibantu untuk bisa mengakses itu. Karena kita misalnya di rumah sakit nggak mungkin tahu sana ada buta ini, nggak mungkin. Tapi masyarakat lah yang paling tahu. Ya. Nah, di situ diharapkan keterlibatan mereka untuk bisa membantu masyarakat demi pengentasan kebutaan ini. Kuncinya berarti ada di berbagai sinergi dan masyarakat dan dokter juga ya dok ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Nadia Elena, dokter izin bertanya untuk pasien yang berencana menjalani operasi katarak dok. Kira-kira apa yang perlu disiapkan dok selama masa pandemi? Mungkin bisa langsung dijawab dok. Operasi katarak kan itu kalau tidak ada komplikasi Mm-mm. itu elektif. Ya. Jadi berencana. Otomatis karena prosedur ini, kondisi ini Ya. semua diikuti. Pasiennya harus aman. Kan kita sering di sini dihebohkan ada OTG, kadang itu bisa orang yang OTG membawakan ke tempat ke orang yang berikutnya bisa mengalami gejala jadi pasien dan bahkan sampai ini. Nah, itu yang prosedur itu yang harus kita perhatikan. Prosedur dari pasien sedang aman, kemudian kita di sarana kesehatan kita tetap dilindungi juga. Jadi yang penting pasiennya juga harus aman juga, kita juga aman, bisa bekerja dengan aman juga ya dok ya. Nah baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, dokter terima kasih banyak dok hari ini sudah berkesempatan hadir di World Sight Day dalam podcast perdana kita dok Perdami Bali. Nanti kita juga akan ada podcast-podcast berikutnya, kemudian ada lomba fotografi juga dan ada webinar juga, nanti bisa di follow di akun Perdami Bali, nanti infonya akan ada lengkap di situ. Baik dokter, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.